Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Hajid dengan NIM 21279007. Kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai digitalisasi keuangan dan perdagangan internasional. Di sini ada tentang topik utama dalam presentasi ini. Yang pertama itu pengertian digital ekonomi. Kedua, definisi dari UMKM, jenis dan karakteristik UMKM, faktor pengembangan UMKM, peran UMKM terhadap ekonomi, pemanfaatan digitalisasi terhadap UMKM, tantangan UMKM di era globalisasi, dan inovasi finansial dalam konteks digitalisasi. Kita langsung saja ke materi inti yang pertama, yaitu di sini ada pengertian digital ekonomi. Ekonomi digital ialah suatu kegiatan ekonomi yang didasarkan pada teknologi digital internet. Ekonomi digital disebut juga dengan sebutan internet ekonomi, web ekonomi, digital based ekonomi, new ekonomi, atau ekonomi based digital. Selanjutnya yaitu definisi dari UMKM. UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Secara garis besar, UMKM ialah usaha produktif yang dimiliki baik secara perorangan maupun badan usaha yang sudah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Untuk lebih jelasnya, definisi UMKM ini tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 yang menyebutkan UMKM adalah jenis usaha yang meliputi usaha mikro, kecil, dan menengah. Kemudian yaitu, di sini ada jenis dan karakteristik UMKM. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, mari kita bahas ketiga jenis UMKM yang ada sebagai berikut. Yang pertama ini ada usaha mikro. Jenis usaha yang pertama ini dalam UMKM itu usaha mikro. Usaha mikro ini usaha di mana ekonomi produktif yang dimiliki perorangan atau badan usaha dengan skala mikro. Adapun karakteristik dasar yang bisa kita ketahui bahwa ini mengenai usaha mikro itu, yang pertama, usaha mikro ini pertamanya dikelola pengelolaan keuangannya belum efektif, namun pada umumnya masih tercampur dengan keuangan pribadi. Yang kedua, perolehan hasil penjualannya per tahunnya paling banyak sekitar 300 juta rupiah. Lalu aset usaha yang dimilikinya paling banyak sekitar 50 juta rupiah, itu pun di luar aset berupa tanah atau bangunan. Dan karakteristik yang terakhir itu sumber daya manusianya kurang dari 4 orang. Contoh dari usaha mikro ini sendiri yaitu misalnya usaha kecil yang berada di pasar tradisional, pedagang asongan, atau pedagang kaki lima. Selanjutnya itu ada usaha kecil. Nah, jenis usaha yang kedua ini yang pada umumnya dapat diartikan sebagai usaha ekonomi produktif yang bersifat independen atau berdiri sendiri. Dengan artian lain, usaha ini dimiliki oleh perorangan maupun suatu kelompok yang bukan bagian dari suatu perusahaan ataupun cabang perusahaan yang utama yang tergolong dalam usaha menengah maupun usaha besar. Selanjutnya itu ada usaha menengah. Jenis usaha yang ketiga ini pada UMKM merupakan seperti halnya usaha kecil,
Usaha menengah ini merupakan usaha ekonomi yang produktif, bersifat independen atau berdiri sendiri, serta tidak dimiliki perusahaan besar ataupun cabang dari perusahaan utama. Adapun karakteristiknya yaitu yang bisa kita ketahui yaitu aset usaha yang dimilikinya di atas 500 juta rupiah, itu pun berupa tanah atau bangunan. Yang kedua, sudah memiliki legalitas untuk pengelolaan keuangannya, serta karakteristik yang terakhir yaitu memiliki SDM sekitaran 20-99 orang. Contoh UMKM menengah ini misalnya itu toko bangunan, restoran besar, atau pabrik roti rumahan. Selanjutnya, faktor pengembangan UMKM. Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah ialah sebagai berikut. Yang pertama itu pemanfaatan sarana teknologi, informasi, dan komunikasi, di mana kemajuan UMKM disejajarkan dengan perkembangan teknologi yang semakin kian berkembang. Hasil penelitian menyatakan bahwa salah satu kesuksesan bisnis ialah penunjangan teknologi yang baik dan tepat sasaran. Nah, yang di poin kedua ini adalah kemudahan peminjaman modal, di mana perkembangan bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan di Indonesia. Untuk mendorong pertumbuhan UMKM, artinya diperlukan keterbukaan akses pembiayaan dari perbankan dan alokasi kredit khusus para UMKM. Poin yang ketiga ini ada menurunnya tarif PPh final, di mana penurunan tarif PPh akan berdampak bagi para pemilik bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM adalah untuk mempermudah pebisnis menjalankan kewajiban perpajakan pada suatu negara. Materi selanjutnya yaitu di sini juga ada peran UMKM terhadap ekonomi. Yang pertama itu UMKM ini bisa menjadi tulang punggung perekonomian di saat perusahaan besar tumbang. Lalu yang kedua, UMKM mampu menjadi tolak ukur aktivitas ekonomi masyarakat, karena kan kehadiran UMKM juga dianggap menjadi solusi untuk memperbaiki perekonomian nasional. Yang ketiga itu dengan adanya usaha-usaha kecil, lapangan kerja semakin bertambah sehingga pengangguran pun otomatis akan berkurang. Yang keempat, UMKM dapat memberikan kontribusi yang paling besar terhadap penyerapan tenaga kerja dibanding sektor usaha besar. Lalu sekitar 67 juta unit usaha di sektor mikro, kecil, dan menengah, sebagian besar berada di sektor mikro. Selanjutnya, adapun di sini mengenai pemanfaatan digitalisasi terhadap UMKM. Di era globalisasi ini, daya saing yang kuat sangat dibutuhkan bagi kelancaran dan keefektifan dalam pengaturan keuangan bisnis yang lebih baik dari yang sebelumnya seperti saat ini. Untuk itu diperlukan pengaturan keuangan yang baik untuk menunjang keberlangsungannya. Perkembangan teknologi di era industri 4.0 ini memberikan solusi baru bagi para pelaku UMKM. Contohnya adalah keberadaan m-banking, yang dimana seorang dapat bertransaksi hanya melalui fitur yang ada di smartphone, dan itu termasuk cara yang tepat dan cepat dalam memudahkan para pelaku UMKM dalam bertransaksi. Penggunaan website bagi UMKM juga, sebab sekarang ini website menjadi alat bantu dalam marketing sehingga bisa dimuat dalam media dengan lebih efektif dan mudah dicari pada mesin penelusur. Penggunaan elektronik e-commerce juga, atau bisa disebut e-commerce, yang dimana segala aktivitas jual beli dilakukan melalui media elektronik. Selain itu, nah di sini ada tantangan UMKM di era digitalisasi, yaitu tantangan untuk para UMKM melakukan digitalisasi produk. Yang pertama itu literasi digital dan jumlah sumber daya manusia atau SDM yang belum sanggup untuk beradaptasi dengan permintaan online yang membutuhkan tanggapan cepat. Kunci dari berjual secara online adalah dengan respon yang cepat yang dibarengi dengan produksi barang yang cepat pula. Yang kedua, berhubungan dengan market yang besar dan unicorn yang dengan skala nasional. Dengan begitu, tentu para UMKM harus menyiapkan kapasitas produksi yang memadai dan sesuai dengan standar dari di mana mereka memasarkan produk. Namun sekarang sudah banyak platform lokal yang
sehingga daerah yang dapat meningkatkan penjualan UMKM hanya platform lokal daerah bahkan memiliki penjualan sangat tinggi di media sosial. Yang ketiga yaitu minimnya kreativitas dalam melakukan inovasi di aplikasi digital untuk para UMKM yang jualan di media sosial. Selanjutnya, di sini ada inovasi finansial dalam konteks digitalisasi. Yang pertama itu ada peer-to-peer atau bisa sebut P2P, kedua crowdfunding, dan yang kedua package. Peer-to-peer lending merupakan suatu layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman atau lender dengan penerima pinjaman atau borrower secara langsung melalui platform online. P2P lending merupakan satu bentuk inovasi finansial yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan keuangan. Kalau crowdfunding sendiri itu merupakan praktik pendanaan proyek atau usaha dengan mengumpulkan uang dari sejumlah besar orang, biasanya melalui platform online. Crowdfunding adalah satu bentuk inovasi finansial yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan keuangan. Yang ketiga, fintech dan perubahan dalam sektor keuangan. Secara keseluruhan, fintech telah memberikan dampak yang positif terhadap sektor keuangan. Fintech telah membuat layanan keuangan menjadi lebih mudah, lebih terjangkau, dan lebih efisien. Hal ini telah meningkatkan literasi keuangan masyarakat dan mendorong pertumbuhan suku ekonomi dalam suatu negara. Dan yang terakhir di sini ada kesimpulan. Digitalisasi UMKM di era globalisasi memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan bisnis. Adopsi teknologi digital yang memungkinkan UMKM untuk mengatasi batasan geografis, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperluas jangkauan secara global. Penerapan e-commerce keuangan digital dan strategi pemasaran online menjadi kunci dalam memanfaatkan peluang yang ada. Untuk itu, sekian dan terima kasih.